Selamat malam Jemaat Mesbah Doa bersama-sama. Mari malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur. Datang beribadah, datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama-sama bersatu hati dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu itu yang menjamah setiap kami malam hari ini. Penuhi setiap hati kami Tuhan dengan kasih-Mu dimanapun kami berada. Biar kuasa jamahan-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi Engkau nyatakan buat setiap kami Tuhan. Mengalami Engkau, tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya, kami temukan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa dan hadirat-Mu itu mengalir Tuhan. Terima kasih, segala pujian kami bagi-Mu. Terima kasih. Angkat hatimu, katakan Tuhan kami bersyukur, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat hatimu, sembah Dia. Saat indah bersamamu, ya Tuhan, itu yang selalu ku rindu. Amin. Menikmati Engkau dalam tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan. Menikmati baik-Mu, Kaulah damai hidupku. Kaulah satu di hati. Terima kasih Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari bersama dengan segenap hati naikkan pujian-Mu, katakan saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah damai hidup. Kaulah satu-satunya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ini setiap pernyataan kami malam hari ini Tuhan. Saat indah bersama, biar kuasa kasih-Mu itu yang menjamah setiap hati kami malam hari ini. Mengalir Tuhan, menikmati kasih-Mu dalam hadirat-Mu. Hanya Engkau, Kaulah dambaan hidup. Kaulah satu
bersama katakan, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. hanya Kaulah dambaan hidupku, Engkaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih dan hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Jamahan-Mu atas setiap kami Tuhan. Biar kami meletakkan setiap perkara lepas perkara yang kami hadapi. Kami tahu bahwa senantiasa Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Pegang hidup kami senantiasa Tuhan. Bawa hati kami lebih dalam menyembah Engkau malam hari. Bawa hidup kami lebih percaya bahwa kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan setiap perkara atas hidup kami. Ajar hati kami senantiasa berseru Tuhan dan menyatakan seluruh hidup kami. Tuhan, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Bawa hati kami lebih dalam menyembah. Saat indah bersamamu, Amin. itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Hanya Engkau. Kaulah dambaan hidupku, Kau satu. Kaulah satu di hatiku. Kami percaya penuh. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih. Sembah kami hanya bagi Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang merendahkan diri Tuhan di dalam kasih dan hadirat-Mu. Oh, ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini iman kami di hadapan Engkau. Kami berserah penuh di dalam hadirat-Mu. Kami percaya dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru. Kami terima sukacita, pengharapan, kesembuhan, pemulihan terjadi atas hidup kami.
Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu itu tidak pernah terbatas. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan setiap perkara. Kami punya Tuhan yang sanggup memampukan setiap kami melewati perkara lepas perkara atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, saat indah bersamamu, itu yang selalu kami rindu menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah dambaan hidup. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Malam hari ini yang kami inginkan hanya pribadi-Mu, Tuhan. Mari jemaat Misbah Doa dimanapun berada, mari nikmati Tuhan malam ini. Rasakan kasih Tuhan mengalir. Yes. Izinkan Dia menjamahmu malam ini. Izinkan Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Ya. Buka hatimu. Sandarkan bebanmu pada Tuhan. Jangan kau fokus pada masalah-masalahmu. Tetapi lihatlah Tuhan. Dia lebih besar dari setiap problem, setiap masalah. Bahkan Dia sanggup melakukan hal yang mustahil bagi kita. Karena emang tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan saja malam ini. Yes. Ya, nikmati Tuhan. Yes, Jesus. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia mau lebih lagi menikmati Engkau. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, yes, ya, Dan keagungan ya. Mari nikmati Tuhan malam ini. Rasakan kasih Tuhan. ku Yes, nikmati Jesus. kemuliaan-Mu, Menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan Yes, sungguh indah dan Engkau. keagungan-Mu, Yes. Tuhan. Nikmati Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu menyembah-Mu dengan nikmati. segenap.
Mari nikmati. Ku nikmati Ya Tuhan, keindahan dekat kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Peluk kami Yesus. Tuhan, Jesus. Yes. ku Yes. nikmati Mengalir kuasa kemuliaan masing-masing pribadi. Mari lebih lagi rindukan Tuhan lebih lagi. Inginkan Dia lebih lagi. Yes. Biar malam ini menjadi malam perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Hanya di dalam Engkau saja kami tenang Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu terus. Yes, ku nikmati. Yes. Mari jemaat Mezbah doa. Dan Keagungan, Tuhan, mari rasakan kasih-Nya mengalir. ku nikmati Penuhi setiap kami Tuhan umat-Mu. Menyembah-Mu dengan segenap hati. Mari lebih lagi ku nikmati dengan segenap hati-Mu. keindahan Mari sembah dan keagungan Jesus, Jesus. Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap nikmati keindahan yes. Dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah dengan segenap hati. dengan segenap Hatiku menikmati kasih-Mu ya Tuhan, menikmati semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau ku sembah. Yes. Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes. ku Sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah.
sembah Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita menyembah Raja di atas segala raja. Ku sembah, oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Engkau yang layak disembah. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, malam hari ini kami mau menikmati keindahan-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan, Engkau ku sembah, Kau ku sembah, tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Engkau ku sembah, oh Tuhan, Engkau ku sembah, oh Tuhan, Engkau ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Kembali izinkan kami bertemu di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam ini. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, sehat, dan juga luar biasa. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu, saya dari Jakarta. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan. Lutut saya ini dulu tulang yang sebelah kanan seperti ada benjolan. Namun sekarang puji Tuhan sudah normal kembali. Saya juga mau bersaksi, anak saya itu dulu bersikeras mau kuliah di universitas yang saya tidak izinkan. Namun puji Tuhan, saya membawa dalam doa, akhirnya Tuhan melembutkan hatinya dan akhirnya dia mau kuliah di tempat yang saya tunjukkan. Terima kasih kepada Tuhan, pertolongan Tuhan tuh banyak yang saya terima ketika saya doa meminta kepada Tuhan. Bahkan anak saya juga diluputkan dari orang yang tidak baik. Dan saya juga mau bersaksi Bu, ya. Berapa hari lalu saya di rumah seperti rasanya mau pingsan. Semuanya sudah gelap pandangan saya. Saya hanya berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong dan saya bersyukur Tuhan menolong saya. Dan kalau saya hari ini ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih sekali lagi juga karena Tuhan sudah memberikan pekerjaan yang baru untuk anak saya. Saya bersyukur bahkan anak saya yang kedua sudah kuliah.
Dan itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya saudara, semua persoalan demi persoalan kita bisa lewati bersama Tuhan. Ya, memang hidup ini ya harus kita selalu bersyukur dan selalu punya pengharapan kepada Tuhan bahwa apapun itu Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah di Amsal pasal yang ke-10, itu kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Dikatakan di sana, dan kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-10 ya. Sekarang kita masuk ayat yang ke-11. Amsal 10 ayat yang ke-11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya, ingat saudara, mulut orang benar itu sumber kehidupan. Kenapa? Karena apa yang kita katakan dari mulut kita itu yang akan kita nikmati nanti. Karena perkataan kita itu seperti benih, ya. Karena itu kalau kita mau hidup diberkati, ya perkatakanlah yang baik. Ya, karena firman Tuhan bilang menurut perkataan engkau akan dibenarkan, menurut perkataanmu pula engkau akan dihukum. Hari-hari ini saya banyak melihat orang Kristen yang kalau ngomong itu mulutnya ya itu kotor, jorok, ya bahkan nggak ada rasa takut akan Tuhan. Kita bisa melihat orang itu saudara dari cara bicaranya, dari omongannya. Ya rasanya kadang orang itu nggak takut Tuhan, ya main ngomong aja, nggak ada ya berpikir wah omongan saya ini nanti bisa mendatangkan apa ya. Saya sering kali masih mendengar ada orang Kristen yang kalau memaki, mengumpat itu ya masih dengan gampangnya gitu. Ya padahal kita ini hidup takut akan Tuhan itu pasti tidak akan sembarangan berbicara. Karena firman-Nya dengan jelas berkata, mulut orang benar itu sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik itu menyembunyikan kelaliman. Ingat ya, perkataan itu, apa yang kita perkatakan itu yang akan terjadi. Ayat yang ke-13, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kebencian itu pasti menimbulkan pertengkaran. Makanya Tuhan mau kita ini mengampuni, mengasihi, jangan membenci. Kita buang semua rasa benci kita, karena kalau orang itu hidup dalam kebencian, maka pasti yang terjadi itu pertengkaran. Sekarang kita lihat banyak pertengkaran dalam keluarga, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, ipar dengan saudara, ya, anak dengan orang tua, itu banyak terjadi. Kenapa? Karena mereka membiarkan kebencian itu menguasai hati. Sebaliknya, kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Satu-satunya cara kita mengalahkan kebencian adalah dengan mengasihi. Kalau kita mengasihi, maka kita pasti tidak akan membenci. Jadi hari ini saudara, pilihan ada di tangan kita. Kalau saudara mau mengampuni, ampunilah. Jangan membenci, karena kebencian menimbulkan pertengkaran. Ayat 13, di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Ya, orang yang berpengertian itu kalau bicara pasti dia mengeluarkan hikmat Tuhan. Ya, jadi jangan sembarangan dan biarlah mulut kita ini penuh dengan firman Tuhan. Sebaliknya dikatakan pentung. Pentung itu alat pukul saudara ya. Pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Ya, jadi pasti kita akan mendapat pukulan kalau kita hidup tidak berakal budi, tidak memiliki hikmat Tuhan. Sehingga kita akan dipukul oleh persoalan, kita akan dipukul oleh peristiwa karena kesalahan kita sendiri. Ayat 14, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Orang yang bijaksana itu ya, dia dikatakan menyimpan pengetahuan karena ada banyak hikmat dalam hatinya. Ya, jadi dia punya banyak pengetahuan. Tetapi orang bodoh itu ya, mulut orang bodoh adalah
kebinasaan yang mengancam. Ya, jadi jangan saudara sampai kita ini itulah kembali kepada mulut ya. Mulut kita ini jangan sampai membawa kebinasaan bagi kita. Ya, orang bijak itu menyimpan pengetahuan, tapi mulut orang bodoh itu ya mendatangkan kebinasaan dan mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Ya, bagi orang kaya, harta dan kekayaan bisa menjadi kota. Ya, artinya mereka bisa menikmati. Ya, dan kota yang kuat bagi orang kaya itu ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Iya, firman ini berkata orang yang bijaksana itu menyimpan pengetahuan, dan kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Ya, Tuhan tidak pernah menyediakan atau membiarkan, atau Tuhan itu tidak pernah merencanakan orang itu menjadi miskin, saudara. Tetapi kalau orang itu miskin, ya ada beberapa faktor. Ya, yang pasti Alkitab berkata kemiskinan itu membuat orang miskin. Jangan sampai kita ini hidup di dunia, saudara, kita menjadi miskin karena kemalasan, karena sifat kita yang tidak mau bekerja, karena kita yang suka foya-foya, kita yang hidup bahkan menuruti hawa nafsu kita. Ya, dikatakan di sini bahwa orang miskin itu kebinasaannya itu ialah kemiskinan, ya. Tapi bagi orang kaya, hartanya itu adalah kota yang kuat. Kekayaan itu bisa membuat kita ini, hidup kita boleh menjadi berkat kalau kita ini diberkati. Tetapi kemiskinan itu menjadi kebinasaan bagi orang yang melarat. Ingat sekali lagi, Tuhan mau kita hidupnya menjadi layak, bukan miskin sehingga kita binasa oleh kemiskinan kita. Mari kita bekerja sekuat tenaga, mari kita mengusahakan sesuatu, hidup benar, maka Tuhan pasti akan memberkati. Ayat 16, upah pekerjaan yang benar membawa pada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa pada dosa. Kalau kita mau benar-benar bekerja dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, dengan sikap hidup yang benar, ayat ini berkata upah pekerjaan orang benar itu membawa pada kehidupan. Ya, sementara penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Jadi ketika orang benar mau bekerja, ya, maka upahnya itu membawa pada kehidupan. Kehidupannya akan layak, bahkan dia bisa menjadi kehidupan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Upah pekerjaan orang benar itu membawa pada kehidupan. Sebaliknya penghasilan orang fasik membawa pada dosa. Ya, jadi jangan sampai kita ini menjadi orang fasik, karena kalau kita ini berdosa, maka kita mendapat upah pekerjaan kita dari pekerjaan kita itu hanya akan membawa kepada dosa. Sehingga banyak orang hidup dalam dosa, saudara. Ya, karena memang dia orang yang fasik, gak mau bertobat. Sementara ketika orang benar, ini bicara tentang orangnya. Orang yang benar dia bekerja, maka upah dari pekerjaannya itu membawa kepada kehidupan. Tapi sebaliknya kalau orang hidup dalam kefasikan, maka upahnya itu akan membawa kepada dosa. Makanya orang fasik itu ya hidup mereka ya begitu, kadang gak bisa ya menikmati hidupnya ke dalam kebenaran, karena setiap kali ada uang juga habis untuk berbuat dosa. Jadi mari kita menjadi orang benar, saudara, ya, bukan orang berdosa. Ayat 17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jangan pernah kita mengabaikan teguran atau nasihat. Apalagi kalau nasihat itu baik, sekalipun mungkin tidak enak bagi daging kita, tapi mari terima setiap nasihat dan berusaha untuk lakukan untuk kebaikan kita. Karena dikatakan orang yang tidak mengindahkan didikan itu menuju, ya, itu nasibnya itu pasti tersesat. Tapi orang yang mengindahkan,
Ya, teguran diindahkan, didikan diindahkan, maka jalannya itu menuju jalan kehidupan. Sebaliknya orang yang mengabaikan teguran itu tersesat. Ayat 18, siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Jangan menyembunyikan kebencian. Ya, kalau saudara kecewa, saudara benci, ngomong aja gitu. Tapi setelah itu selesai. Daripada kita menyembunyikan kebencian, itu dusta, saudara. Ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya itu berakal budi. Jadi siapa banyak bicara itu pasti ada pelanggaran. Tapi kalau kita menahan bibir kita dari banyak bicara, itu kita berakal budi, kata firman Tuhan. Ayat 20, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ya, jadi lidah itu bicara tentang omongan. Omongan dari orang benar itu seperti perak pilihan, berharga artinya. Tapi pikiran orang fasik itu tidak bernilai. Jadi kita belajar hari ini bahwa orang benar itu lidahnya atau bicaranya itu ya seperti harta perak pilihan, bernilai, berbobot. Tapi sebaliknya pikiran orang fasik itu tidak ada nilainya. Hari ini saudara kita bisa memilih, kita ini mau jadi orang benar atau orang fasik. Kalau kita jadi orang benar, kehidupan, ya bahkan perlindungan, bahkan hal-hal yang berharga, berkat-berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Tapi kalau kita menjadi orang berdosa, orang fasik, ya kita akan mengalami juga kebinasaan, ya tersesat dan lain sebagainya. Hari ini firman Tuhan dibentangkan, tapi kita punya hak untuk memilih mana yang akan kita pilih. Tuhan tidak pernah memaksa, pilihlah yang baik supaya hidup kita beroleh kebaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan selalu mengarahkan langkah hidup kami untuk menuju kepada kehendak Tuhan yang sempurna, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kesalahan dosa kami Tuhan, bawa kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, pulihkan setiap rumah tangga, pulihkan setiap hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, suami, istri, anak-anak semua dipulihkan Tuhan. Pulihkan pekerjaan kami, pulihkan keuangan kami Tuhan. Kami memohon bawa kami dalam kebenaran-Mu supaya janji akan pemulihan itu boleh terjadi dalam hidup kami. Berkati juga semua yang sedang terbaring sakit hari ini di rumah atau di rumah sakit. Anugerah Tuhan turun melimpah sehingga kami boleh mengalami kesembuhan. Berkati mereka yang mengalami masalah dalam keuangan, terjerat hutang piutang. Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami sungguh-sungguh berserah dan berserah Tuhan buka jalan. Berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh berharap dan menaruh semuanya pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu juga, mereka yang selalu sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, yang menginginkan mendapatkan pekerjaan, yang menginginkan menjual rumah, aset apapun dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah Tuhan mempertemukan dengan pembeli yang terbaik. Tuhan juga memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berjuang hidup dalam kebenaran, kekudusan, ingin meninggalkan dosa. Tuhan berikan kekuatan. Yang ingin punya keturunan diberikan anak, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Roh takut akan Tuhan turun atas kepemimpinan di bangsa kami. Mulai dari presiden, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Orang-orang yang tidak layak, tidak berkenan yang ada di pemerintahan. Tuhan yang menghalau, Tuhan yang menurunkan dengan cara-Mu dalam nama Yesus. Orang-orang yang benar, yang punya roh, yang mau memikirkan bangsa ini, Tuhan angkat mereka dan pakai di atas bangsa kami. Kami berdoa biarlah semua jajaran pemerintahan di atas bangsa ini takut akan Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Eropa. Kami percaya Tuhan memberkati semua benua sehingga Tuhan semuanya boleh bertobat, datang kembali kepada Tuhan dan meninggalkan dosa.
dosa sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Kami berdoa untuk rombongan Mesbah Doa yang akan bersiarah ke Israel tanggal 20 nanti. Tuhan menyertai, Tuhan tibakan dengan penuh selamat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, membuka hati dan tangan kami. Mari saudara terimalah kiranya berkat, anugerah, dan cinta kasih dari Allah Bapa, Roh Kudus, dan dari penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan pernah berkesudahan turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.